kita masuk pertemuan kedua. Ya. Materinya adalah ini, memahami 6 pondasi fikih. Ini materi kita yang kedua. Dan insya Allah materi ini bisa diakses ya, nanti bisa diakses di Google Classroom tadi yang sudah saya sampaikan. Poin-poinnya adalah yang pertama ini kaitannya urgensi belajar fikih. Yang kedua proses fikih dan definisi fikih. Yang ketiga tujuan belajar fikih. Yang keempat pondasi syariah. Yang kelima metode belajar fikih. Dan yang keenam adalah madrasah fikih. Nah, ini yang akan kita sama-sama kaji, bahan kajian kita di pertemuan kedua hari ini. Ya, kurang lebih sekitar 60 menit ya. 60 menit, 50 menit atau 60 menit. Kita akan membahas tentang ini. Kita masuk ke urgensi belajar fikih. Ya. Nah, urgensi belajar fikih yang pertama adalah tafakuh fiddin. Ya. Kenapa kita belajar fikih? Jawabannya adalah ya supaya kita memahami agama kita ini, tafakuh fiddin. Ya, di dalamnya ada perintah, ada hukum. Ya, misalkan hukum sholat, hukum puasa, rukun Islam aja misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa syariah itu adalah pengawal Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Implementasi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah fikih. Gitu. Misalkan Al-Quran menyebutkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu Al-Quran. Tetapi untuk mengawal implementasi Al-Quran itu apa? Untuk mengawal implementasi Al-Quran itu adalah fikih. Gitu. Misalkan hurimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul hinzir, misalkan telah diharamkan bangkai, darah, kemudian daging babi. Itu Al-Qur'annya, tapi implementasinya dalam bentuk fikih ya. Jadi sekali lagi poin yang kedua, kenapa kita belajar fikih? Di antara urgensinya untuk mengawal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalkan samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik gitu. Implementasinya adalah fikih. Ketika kita mau makan, maka kita mengucapkan, minimal kita mengucapkan bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan apa yang ada di dekat dengan kita. Nah, itu implementasinya. Implementasi as-sunnah tersebut atau hadis tersebut adalah fikih. Kemudian yang ketiga, syariah adalah porsi terbesar ajaran Islam. Syariah itu sama dengan fikih ya. Jadi fikih ini porsi terbesar ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam itu kan ada, yang pertama adalah akidah secara umum ya. Ada ibadah, kemudian ada muamalah. Nah, ibadah sama muamalah ini kan fikih. Jadi kalau saya bahasakan bahwa semua kehidupan kita 24 jam itu ada fikihnya. Ya kan? Dari mulai kita mau tidur, ada fikihnya nggak? Mau tidur, ada fikihnya kan? Mau tidur disunahkan apa dulu? Wudhu terlebih dahulu. Ya kan? Kemudian sebelum tidur kita membaca doa. Ada fikihnya kan? Membaca doa. Setelah selesai membaca doa, bagaimana posisi kita tidur? Ada fikihnya kan?
Posisi kita tidur menghadap ke apa? Ini ya. Jadi kita tidur itu ke kanan gitu ya. Tidak boleh telungkup dan lain sebagainya. Itu semua ada fikihnya. Tidur, bangun tidur, ada fikihnya nggak? Bangun tidur, ada. Ada baca doa bangun tidur. Masuk ke kamar mandi, ada fikihnya nggak? Ada. Masuk ke kamar mandi, kaki mana dulu, kanan atau kiri? Ada doanya. Ya. Keluar kamar mandi juga sama. Ada fikihnya, ada doanya. Masuk ke masjid ada fikihnya. Keluar masjid ada fikihnya. Keluar rumah ada fikihnya. Sampai hubungan suami istri yang sudah menikah itu ada fikihnya. Jadi kalau berbicara porsi terbesar syariah ini adalah fikih. Jadi semua ada fikihnya. Kemudian yang selanjutnya, kehancuran umat ditandai dari hilangnya ilmu syariah. Ya. Di antara kehancuran umat itu ditandai dengan pertama dicabutnya dulu para ulama. Ya. Kemudian umat ini semakin jauh dari ajarannya. Berarti dari ajaran agama Islam. Berarti dari syariah. Itu mulai tanda-tanda kehancuran umat. Gitu. Maka sangat penting bagi kita, apalagi kita statusnya sebagai mahasiswa STIQ, belajar yang namanya fikih ini. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, tipu daya orientalis dan sekuleris sangat efektif bila lemah di bidang syariah fikih. Orientalis itu apa? Orientalis itu mereka yang belajar Islam, non muslim tapi belajar Islam, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Itu orientalis. Ya, di antara mereka ada yang sampai hafal Quran, di antara mereka ada yang sampai hafal ribuan hadis. Tapi tujuannya bukan untuk mendakwahkan Islam, bukan. Tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Itu orientalis. Sekuler ini adalah yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Mereka selalu mengatakan sudahlah, agama itu cukup di masjid saja. Agama jangan dibawa ke pasar. Agama jangan dibawa ke tempat kerja. Agama jangan dibawa ke mana? Ke pemerintahan, ke politik dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang sekuler. Ya. Nah, kalau dulu istilahnya Islam yes, politik no gitu, kayak gitu. Misalkan perdagangan ya sikut sana, sikut sini gitu ya dalam bisnis. Padahal di dalam Islam ada yang namanya etika bisnis. Gitu ya. Di dalam Islam tidak semua cara yang penting untung tidak diperkenankan. Tapi ada adab-adabnya, ada etikanya, etika bisnis dalam Islam. Ya. Nah, ketika ini lemah, maka mudah bagi mereka untuk mempengaruhi umat Islam. Selanjutnya yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, kelemahan pergerakan umumnya pada syariah. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak muda sekarang semangatnya adalah hanya modal semangat, tapi pemahaman fikihnya nol, itu bahaya. Kenapa? Sehingga ada stigma-stigma negatif terhadap umat Islam. Dibilang teroris, dibilang fundamentalis, dibilang apalagi sekarang itu istilah-istilah yang lain, ya kan, radikal, ya. Itu sebenarnya bisa jadi karena ini juga kesalahan kita sebagai umat Islam. Modalnya semangat, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pemahaman keagamaan yang benar. Jadi hanya modal semangat saja. Nah, ini bahaya. Maka perlu kita itu sebagai umat Islam belajar yang namanya fikih. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7, amal sedikit dengan ilmu lebih utama daripada amal banyak tanpa ilmu. Maksudnya apa? Bahwa segala aktivitas yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Jangan ibaratnya kita mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian kita ikut saja. Padahal bisa jadi yang diikuti yang dilakukan oleh orang lain itu adalah salah.
tapi kita ikut aja. Nah itu keliru. Jadi kalau kita sudah sebagai statusnya sebagai tholabul ilmi, sebagai mahasiswa, apa yang kita lakukan itu setidaknya kita tahu dasar-dasarnya, ilmunya. Berarti kalau dalam fikih ibadah berarti tahu, ini saya mengerjakan ini ternyata yang saya lakukan ini berdasarkan ayat Al-Qur'annya ini, misalkan berdasarkan hadisnya adalah ini, atau misalkan berdasarkan pendapat siapa. Oh, ini berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, ini berdasarkan pendapatnya Imam Ahmad, ini berdasarkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini misalkan berdasarkan pendapatnya Imam Malik. Nah, setidaknya kita sudah mulai ke situ. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, orang lain mengerjakan A, kita ikut ngerjakan A, orang lain ngerjakan B, ikut gitu. Tanpa kita dalami apa sih sebenarnya, apa landasannya mereka itu melakukan ini, apa dasar hukumnya. Nah, ini kita sudah mulai seperti itu. Selanjutnya adalah fikih adalah ilmu yang siap pakai. Nah, ini jawaban fikih ilmu yang siap pakai ini akan saya lanjutkan di proses selanjutnya ya, atau di slide berikutnya. Bahwa fikih ini adalah ilmu yang siap pakai. Baik, lanjut ya. Nah, ini saya sampaikan seperti ini ya. Proses belajar fikih, ini proses ya. Proses belajar fikih. Jadi ibaratnya kalau proses belajar fikih ini, saya menggambarkannya begini ya. Misalkan ketika kelas ini saya bagi 3 kelompok, ya misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian saya instruksikan, oke ya, nah ini kalian harus membuat makanan yang bernama bakso, gitu ya. Ini 3 kelompok. Saya kasih bahan baku yang sama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya kasih bahan baku yang sama, ya. Bahan baku bakso misalkan daging yang sudah digiling, misalkan tepung, bumbu lah, misalkan gitu ya. Ada 3 bahan bakunya. Saya kasih ini 3 sama, ya. Misalkan masing-masing 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Kemudian saya juga kasih resepnya. Ini ya resepnya, cara membuatnya. Kasih 3 kelompok ini saya kasih semuanya sama. Kemudian alat-alatnya untuk membuat bakso juga sama. Saya berikan sama gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian saya kasih durasi waktu juga sama. Oke, kerjakan ya ini dalam waktu 2 jam misalkan. Nah, pertanyaan saya, ini sudah ya, tadi bahan bakunya sama, peralatannya sama, waktu yang diberikan sama, resep untuk membuat bakso juga sama. Pertanyaan saya, ketika 3 kelompok ini memberikan hasil membuat baksonya ke meja saya 3, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, pertanyaan saya, apakah nanti rasa baksonya sama atau tidak? Bisa sama, bisa tidak, betul. Ya. Tapi kemungkinannya, kalau kemungkinan sama semua, berapa persen? Kemungkinan samanya, misalkan 100% sama semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 80. Ya. Bisa jadi kemungkinan samanya itu 80% atau bahkan kurang dari 80%. Kenapa? Padahal bahan bakunya sama. Alat-alat yang diberikan sama, durasi waktu sama, resep yang diberikan sama. Tapi orang yang mengerjakan kan beda. Skillnya beda. Atau bisa jadi kalau ibu-ibu lagi masaknya itu lagi kondisi sedih. Nanti beda itu rasa masakannya. Kalau lagi bahagia beda lagi nanti hasilnya. Ya. Itulah yang saya sebut proses dalam fikih. Ya. Proses dalam fikih ini saya contohkan seperti ini. Jadi ada 3. Yang pertama bahan baku, ya kan? Bahan baku fikih ini sudah jelas. Bahan baku fikih berarti dalil. Dalil urutan pertama, kedua adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bahan bakunya. Kemudian diproses dalam sebuah proses namanya mesin. Mesin itu usul fikih. Jadi usul fikih itu nanti yang mengkaji ini kaitannya dengan bahan baku.
Diproses dalam sebuah mesin yang namanya usul fikih. Kemudian jadilah produk yang namanya fikih. Jadi kalau misalkan kita urutkan, fikih itu apa? Fikih itu sama dengan produk. Fikih itu kalau misalkan boleh diumpamakan, fikih itu adalah produk yang sudah jadi. Nah, kita tinggal mencicipi aja. Kayak tadi misalkan nih, di depan saya ada 3 mangkok bakso. Adapun nanti kecenderungan saya lebih serg dengan mangkok yang pertama, atau lebih serg dengan mangkok yang kedua, atau lebih serg dengan mangkok yang ketiga, itu terserah. Itu sifatnya pilihan. Ya, itu sifatnya pilihan. Oh, saya lebih serg dengan mangkok yang kedua. Itulah yang dimaksud dengan proses fikih. Proses fikih itu seperti itu. Gitu ya. Misalkan ini salah satu contohnya tentang sholat, aqimus sholat. Dalilnya sama. Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi ini tidak bisa jadi produk apapun kalau hanya berdasarkan aqimus sholat. Baru sebuah menjadi produk itu ketika dikaji dalam proses yang namanya usul fikih. Usul fikih mengatakan bahwa al-amru lil wujub, bahwa yang namanya perintah itu adalah wajib. Walaupun bisa jadi tidak semua perintah nanti wajib. Sehingga kita menghasilkan sebuah produk as-salatu wajibah, bahwa salat itu wajib. Gitu. Atau misalkan yang lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini hadis. Bahwa tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Gitu kan? Karena la di sini adalah menunjukkan sah atau tidaknya. Sehingga produk fikihnya membaca Al-Fatihah ketika sholat menjadi rukun sholat. Itu produk fikihnya. Begitu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita memahami. Oh, ternyata ya, yang kita lakukan selama ini sebagai jawaban bahwa fikih itu adalah produk yang sudah jadi. Jadi kalau misalkan saya tanyakan kepada antum, kalau yang mengkaji ini dalilnya sahih, ini dalilnya kurang sahih, ini dalilnya lemah, itu di mana? Di fikih atau di usul fikih? Di usul fikih. Tapi terkadang secara di lapangan kita terbolak-balik. Kita ini ahli fikih atau ahli usul fikih gitu. Padahal yang namanya fikih itu produk sudah jadi, kita tinggal melaksanakan. Kita tinggal milih kita mau produk yang mana, produk A, produk B, produk C. Atau misalkan kalau berdasarkan mazhab tadi, kita mau ngambil pendapatnya yang mana? Apakah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, atau mazhab Imam Abu Hanifah? Contoh misalkan zakat fitrah. Ketika Ramadan itu selalu rame bahwa zakat fitrah tidak boleh dengan uang, harus dengan beras. Padahal itu dari dulu itu sudah dibahas oleh ulama dan sudah selesai bahwa yang namanya zakat fitrah boleh dua, boleh dengan uang, qimah, nilainya, boleh dengan makanan pokok. Ya, di dalam hadisnya itu makanan pokok, bukan dengan beras. Nggak mungkin kalau dengan beras, kan berarti Islam ini tidak universal dong kalau hanya dengan beras. Berarti hanya orang-orang Asia saja. Karena makanan orang Asia, khususnya Indonesia, beras. Bukan beras ya, nasi gitu. Beras mah tidak bisa dimakan. Masak. Ya kan? Itulah gitu. Berbeda dengan makanan pokoknya orang-orang misalkan yang di Timur Tengah sana, makanan pokoknya adalah bahan bakunya gandum. Diolah menjadi roti. Gitu. Dan makanan pokok yang dimaksud di hadis itu juga adalah gandum, so'an min tamrin atau so'an min syairin. Gandum atau kurma. Karena makanan pokok waktu itu adalah gandum atau kurma. Gandum diolah menjadi roti gitu. Nah ini kan produk. Jadi ketika ada produk fikih, misalkan zakat fitrah apakah boleh dengan makanan pokok atau boleh dengan uang, itu sifatnya pilihan. Gitu. Silahkan yang mau dengan makanan pokok silahkan. Itu juga ada argumentasi dalilnya. Silahkan yang mau dengan uang. Itu juga ada argumentasi dalilnya. Ini yang dimaksud dengan proses fikih. Sehingga ya, kita akan memahami definisi fikih. Jadi saya mulai dari tadi prosesnya seperti apa, sehingga ketika kita berbicara fikih, kita akan memahami apa itu fikih. Ya.
Fikih itu secara bahasa al-fahmu, memahami, faham. Ya. Memahami apa? Ini. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih ini adalah berbicara hukum syariat. Jadi produk berarti ya. Hukum syariat yang berhubungan dengan aktivitas manusia seluruhnya. Aktivitas manusia saya sebutkan tadi bahwa semua aktivitas kita ada fikihnya. Dari mana? Yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci tadi. Bahan bakunya Al-Quran As-Sunnah diproses, jadilah sebuah produk yang namanya fikih. Paham ya? Nah ini menjadi definisi fikih. Jadi kalau misalkan ditanya apa definisi fikih, ingat aja tadi simulasi bakso. Nah, itu nanti antum bisa jawab. Gitu ya. Kalau sudah kata kuncinya bakso, apa itu fikih? Antum dengan bahasa sendiri itu bisa menjawab apa definisi fikih. Kata kuncinya apa? Dari simulasi tadi, produk. Bahwa fikih ini adalah produk hukum yang sudah diproses melalui sebuah mesin yang namanya usul fikih. Ya, kalau ini secara definisi berdasarkan literasi di bukunya begini ya. Al-ilmu bi ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu tentang syariat hukum semua yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah apa itu dalil? Gitu kan? Mana dalilnya? Gitu kan selalu ketika misalkan seseorang berdiskusi ya tentang suatu masalah, misalkan tadi ya bahwa zakat fitrah itu ada dua, boleh dengan qimah itu nilai, berarti dengan uang, boleh dengan makanan pokok. Kemudian ada muncul pertanyaan, apa dalilnya? Mana dalilnya gitu? Naon dalilnya? Gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa itu dalil? Apakah yang dimaksud dalil itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah? Atau bagaimana? Bisa jadi betul atau bisa jadi juga belum tepat. Ya, dalil yang paling utama jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman apakah dalil itu hanya berupa Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah, apa itu dalil? Nah, ini kita lihat secara definisinya. Ad-dalil al-hadi ila ay syai' hissiyun aw ma'nawiyun, khairun aw syarrun. Ini dalil. Jadi dalil itu adalah mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjuki kebenaran. Jadi dalil itu adalah petunjuk, menunjuki sesuatu baik terlihat ataupun tidak terlihat. Atau misalnya syarrun au khair, baik atau salah. Itu dalil secara umum. Tetapi yang dimaksud dengan dalil di dalam fikih atau di dalam syariah adalah secara istilah. Bahwa yang namanya dalil itu masadir asy-syar'i al-muqarrarah minal kitab was sunnah wa ghairiha. Jadi dalil itu merupakan apa? Referensi syariah. Referensi ya. Jadi dalil itu menurut pemahaman kita dalam istilah syar'i bahwa dalil itu referensi syariah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil syar'i yang lainnya. Nah itu. Jadi ada kata-kata dalil syar'i lainnya. Paham ya? Jadi ketika ditanya dalil, apa itu dalil? Dalil itu petunjuk. Kalau secara bahasa, petunjuk itu bisa petunjuk yang benar, bisa petunjuk yang tidak bagus atau yang tidak benar. Ya, cara membobol gembok, itu kan dalil, cara. Tutorial, ya, cara misalkan membuka mobil yang kuncinya ketinggalan di dalam, nah, gitu kan? Itu kan dalil, petunjuk, gitu ya. Tapi bisa jadi petunjuk itu dilakukan untuk kebaikan atau bisa jadi juga dilakukan untuk kejelekan, gitu ya.
Tetapi yang dimaksud dengan dalil dalam syariah adalah al-masadir, sumber. Masadir asy-syar'i, sumber syariat yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah wa ghairiha, atau selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, apa saja? Nah ini ya. Ini yang kita fahami dalil syar'i banyak. Ada 10 yang dipahami oleh ulama, sepakat 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini sepakat para ulama. Termasuk 4 mazhab ulama ini sepakat bahwa yang namanya dalil syar'i yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Tetapi yang di sebelah lagi 6 ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ya, misalkan al-istihsan. Istihsan ini mana yang lebih baiknya? Istihsan asal kata dari Hasan gitu ya. Atau maslahah mursalah, lebih kepada maslahat. Ini maslahatnya lebih baik yang mana? Baru diambil itu. Atau istishab, ya. Ini juga sama, ya, hampir sama dengan istihsan. Atau uraf ini kebiasaan. Kebiasaan uraf ahlul Madinah, kebiasaan orang-orang Madinah. Itu bisa dijadikan dalil. Atau misalkan mazhab sahabi, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Atau syar'u man qablana, ini syariat yang dilakukan sebelum Islam datang. Misalkan syariat khitan. Syariat khitan ini kan semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Atau misalkan saum ini syariat di zaman Nabi Daud, sehingga kita mengenal istilah sekarang saum Daud. Itu Nabi Daud itu sudah melakukan itu, tapi masih dilakukan. Itu yang dimaksud dengan syar'u man qablana. Nah ini semuanya dalil-dalil. Ini kita berbicara dalil. Jadi kalau ketika berbicara mana dalilnya, oh ini dalilnya ini. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan seterusnya. Atau kalau bisa lebih mudahnya sekarang mana dalilnya? Ya, ini berdasarkan pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Itu sudah dalil. Gitu. Oh ini berdasarkan pendapatnya mazhab Imam Malik. Nah, itu sudah dalil. Gitu. Oke ya. Nah ini berkaitan dengan dalil.